Segala melon pegah sikret dua krek kata-kata nasihat. Dulu bah dilalung lakai mu'ah berayuk-rayuk dat mu'ah. Karena yang dang dikedra nebak malamnya kanlah sirah tungku Mulyadi dan kanlah sirah tungku Yusri Putih, melainkan sirah dai cilik yang mantau hisap mimi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bukan. Nyo ada tambah dalam sejarah Nabi lah juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 sama saya. Atau bak masayan gepunan dengan tahun gajah. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibundanya. Bahkan bak masayan gepunan dengan tahun gajah. Karena nasabah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abraham, Gubernur Habsyi di Nanggrayaban, dan seluruh pasukan dibekali dengan kendaraan-kendaraan gajah. Yang rencana Raja Abraham jinak berhancur Kaabah Baitullah, tapi Allah kehendak lain dengan mengutuskan sabah pasukan Tijem, pasukan Raja Abraham yang begitu besar dan banyak bisa dihancur. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, supaya kita yang merempat berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita yang berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru asyraqal badru alaina fakhtafat
salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru ghali anta mismahul suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu asyara salawat wa hadha anhu asyarata khati'atin wa rafa'alahu asyara derajat. Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak manusia di atas muka bumi ini. Buka lagi Dino lu nak timayang buat adik-adik lu. Dia dek, timayang tak dia. Dia. Belum dia. Nak timayang lain tu ada tayang beraya-raya untuk apa? Yang nak raya sang, ai lu jadi dah. Beraya-raya untuk apa? Dek. Raya lomba. Raya lomba merasa adik-adik. Raya lomba. Dek. Raya lomba. Ganti. Dek. Sonan mak Nabi. Kau, sonan mak Nabi dek. Aminah. Aminah binti Wabu. Wahab Ben. Sore Ben. Ben Abdul Manaf. Abdul Manaf Ben. Ben Bude. Ben Zuhra. Zuhra Ben. Ben Kila. Pak. Miara yang suara yang lebih deh. Hah? Abdullah Ben. Ben. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Ben. Mama-mama aku Ben. Ayah-ayah bija. Ben. Hashim Ben. Abdul Manaf. Yang kita yang selaku orang Islam aja ada dah. Mandung aja ada. Buka kita yang aja tidak tu siapa-siapa lagi hanya. Ataupun dalam syair je tak guna syair tu mana bagai aja ada je. Keramai-ramai juga ada apa? Ada hanjir bikun juga. Tanya kau. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli
dirahmati Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik untukmu, yakni orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat serta berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu melainkan hanya untuk rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan bagi kita semua, baik dari segi akhlaknya maupun dari segi cara beliau beribadah kepada Allah. Bahkan dari segi kepimpinan beliau wajib kita contoh kalau kita ingin sukses di dunia, selamat di akhirat. Karena dalam sebuah riwayat Nikuza pernah bak si urang malaikat Jibril netron uhumo gemerempak ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah membacakan salam kepadamu dan juga berfirman, apakah engkau suka jika pasir-pasir Mekah Allah jadikan sebagai emas untukmu dan akan selalu bersamamu kemanapun engkau pergi?" Seketika Rasulullah menjawab, "Tidak ya Tuhanku, saya lebih suka lapar sehari dan kenyang sehari. Ketika saya lapar, saya dapat merendahkan diri dan berdoa kepadamu ya Allah. Dan ketika saya kenyang, saya dapat memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah." Sungguh ibu bapak sekalian, itu merupakan suatu keputusan yang sangat bijak. Andai kata masih ada pemimpin-pemimpin Aceh seperti ini, insya Allah Aceh akan kembali ke masa kejayaannya. Ketika kita berjalan dalam realita kehidupan, mengamati arus maju mundurnya pembangunan, korupsi yang merajalela, bahkan telah membudayakan bagi setiap penguasa, rasanya bak mimpi di siang bolong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang presiden dari seluruh presiden, raja dari seluruh raja, bahkan seorang penguasa yang SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat, beliau tidak memiliki istana, tidak diberikan rumah dinas, dan beliau tidak kenal dengan namanya kendaraan dinas. Inilah sosok pemimpin yang harus kita jadikan sebagai contoh bagi pemimpin-pemimpin Aceh kita di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik untukmu, yakni orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat serta berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Oma prahile. No, ana le miu, salah ba miu le dah apa? Ya. Ba miu le dah apa? Gak ada yang kubiyo kan. Boleh yang kubiyo. Gaji budu penitia, penitia kan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dunia, bukan sebatas pemimpin sebuah negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Bahkan Allah menawarkan satu bukit Uhud dijadikan emas untuknya. Tapi beliau berkata, tidak ya Tuhanku, saya lebih suka lapar sehari dan kenyang sehari. Yang berbaca dan pegah tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut bergelimang harta karena dalam hati beliau telah tertanam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan hartamu itu adalah fitnah. Banyak harta tapi tidak berinfak kepada Allah. Urang akhirat je ke fitnah. Banyak harta tapi ada hana tajuk jalan Allah. Urang akhirat je ke fitnah. Lalai tangan doya gede hanjir karena dalam surah At-Takatsur Allah telah menjelaskan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikanmu hatta zultumul maqabir, sampai kamu ke dalam kubur. Ketahuilah oleh kita semua bahwa dalam dunia hana kekal dan abadi. Kita semua akan berhadapan dengan yang namanya mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi. Tiada yang berarti dunia yang dicari. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, menghadap. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling gat akhlak di atas muka bumi. Dan betatipu lagi daya mandum akhlak yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya berasal dari Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat lepegah pernah Pak Siura roh sida udang ngejak Pak Sayyidah Aisyah ditayang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditayang balik, apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Ditayang Pak Udangnya, pernah? Pernah. Itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bahkan Allah telah memujinya dalam Al-Quran. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa
engkau sangatlah berbudi pekerti. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan dengan akhlak abang-abang kita sekarang. Remaja-remaja sekarang lebih banyak di warnet ketimbang iktikaf di masjid. Remaja-remaja sekarang lebih banyak membuka FB daripada membuka Al-Quran. Remaja-remaja sekarang lebih banyak nongkrong di internet ketimbang mondok di pesantren. Yang padahal kok berat kemenceng dari agama Allah. Betul nak? Betul ya? Betul. Itu cara salah. Imla sahidin. Hayya 'alas shalah. Dengan jino gimana? Kebantu lo berapa darah kebantu. Perugah angkara menang pegah kebantu betul. Alah, bujuk aku. Berapa darah anak tu berapa darah? Ini mana naruh dulu. Udingah bangun dulu mana? Tidak merasa. Kebantu lo berapa darah? Tang. Hak sampai udah dulu. Lihat, bahaya nak. Berana ni dah. Baik. Inilah sahih tabah tu. Tiga tu kagak ya Allah. Hayya 'alal falah. Ada ni no. Boya, kamu ya. Kami ada udah. Kami. Budaya kayak pangkat kasih for deman. Oh, walau. Senang apa ya? Top up loh, ada. Lo dia bangun, boleh naruh dia bangun. Ibu yang sekitar aja, sekitar berapa? Udah ya? Yang kau salah orang cik. Karena punya tingkat SD gaji pil berupa, tingkat SMP gaji pil ganja. Punya tingkat SMP gaji pil ganja, tingkat SMA kai pil lem. Aja kan ada yang gaji pil lem. Ya tingkat SMA gaji pil lem. Tamat SMA kai aja S2. Sudah S2 ya? Alias sabu-sabu. Karena kali pegang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dan bunda sepuh, wahai ayah lu, anak adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata singa si adik le daputuri ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah singa si adik akan merempak kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya, andai kata singa si adik hana dituri ilmu agama, membacupi, sungguh orang tuanya sudah menciptakan malapetaka bagi anaknya juga baginya sendiri. Bahkan laganya non pegah menurut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yunassirani ayyuhawidanihi au majisanihi. Setiap anak yang lahir berdasarkan fitrah, maka ibu bapanya lah yang menasranikannya, memajusikannya, atau meyahudikannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati
dirahmati Allah. Dah je guru dua. Akibat kurangnya bimbingan orang tua terhadap anaknya, tak kalau remaja-remaja ini kata jerumus bakbud yang dilarang oleh Allah. Akibat kurangnya bimbingan orang tua terhadap anaknya, tak kalau pemuda-pemuda jino kata jerumus bakbud kriminal. Akibat kurangnya bimbingan orang tua terhadap anaknya, tak kalau anak jino yang membangkang orang tuanya. Hana urang yang tijit bubut maksiat kepada urang cik, kecuali urang yang berperangui ji atau anak akhlak. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu suatu keputusan bagi setiap muslim dan muslimah. Allah telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharakanmu, bahkan sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentakkannya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang harus kita hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Dan Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Ia selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran si buah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela bermandikan keringat, bercucuran air mata, berlumuran darah, bahkan tubuhnya pun dicincang-cincang oleh para dokter. Bahkan nyawanya pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu terhadap si buah hati hidup antara mati. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hatinya. Kita jangan pernah menghancurkan keinginannya untuk menjadikan kita anak yang soleh. Bahkan janganlah pernah menyakiti dirinya, walaupun dengan ucapan kata-kata bila semua terjadi, sungguh anak itu akan durhaka. Ingatlah, ridhar rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kanaan ditenggelamkan di dalam banjir, itu akibat murka kepada kedua orang tuanya. Alqamah, sahabat Nabi yang soleh, tetapi sulit ketika keluar ruhnya, ketika hendak meninggal, itu akibat murka kepada kedua orang tuanya. Malin kundang bersama bahteranya menjadi batu, itu akibat murka kepada kedua orang tuanya.
Rupanya catatan sejarah telah memberikan iktibar kepada kita semua, maka tidak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat tanpa ridhonya orang tua. Iya. Si Raja Dangdut pun berpesan lewat senandungnya, hai manusia, Dereng. hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
Semenjak terjadinya peristiwa tsunami di Aceh, Islam di Serama Mekahnya terasa terusik dengan kemunculan ajaran-ajaran lain, aliran sesat di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Ada yang bawa aliran Injil, ada yang bawa aliran Abraham. Gereja tumbuh hampir di mana-mana. Ni ada kalon orang je dipegat dube-dube beru. Jino kan dipegat dube-dube gajah. Nauzubillah. Cuma nauzubillah. Mereka para pembawa aliran sesat itu sangat berbahaya. Mereka bukan hanya sanggup memperdayai anak kecil saja, tapi yang tua pun sanggup dibuat sesat. Contohnya, lagi kejadian yang kau likut, nyan mandung-mandung yahma anuwed yang kamu peluh-peluh tunggu hudep dalam agama Islam. Nyan mandung-mandung yahma anuwed yang kamu peluh-peluh tunggu anu cucu dalam agama Islam. Kemana iman kita yang kamu anu cucu dalam agama Islam? Mengapa begitu mudah cara berpindah agama? Jino terkadang tidak cukup dengan aliran sesat, jino kaji putar manglam aliran S2 alias sabu-sabu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Orang itu tak ubah seperti kelakuan orang Yahudi yang ingin menghancurkan generasi-generasi Islam di seluruh dunia. Islam adalah nama dari sebuah agama, sedangkan Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada agama-agama lain yang nak di atas muka bumanya. Bahkan ada aliran-aliran lain yang nak di atas muka bumanya. Yang guna itu pun. Hana lain agama yang diridhai oleh Allah selain agama betul. Nyadina betul ya. Baik kuda upang sama upang kah kan agama Islam. Nyadina betul. Duit emang perlu, tapi benda pula agama. Duit emang perlu, tapi benda pula akidah. Duit emang sangat perlu, tapi benda pula iman. Alah, bang tamang zati yang dibiatlah. Ya kahwin. Siapa sih yang tidak perlu duit? Semua orang pengaku pen. Hamil. Nyo long khư nyontek mandung-mandung zot ba. Ya kira na zot mandung de ba. Rea zot rea filmu rea culi ba. Mabuk duit, semua orang mikirin duit, siang dan malam mencari duit. Mau pacaran pakai duit, mau ke kuburan pakai duit, mau melacur pakai duit, mau melonte pakai, mau ke surga pakai. Aman, mana duit? Penting juga sih. Dia buang ke pen. Kamu sudah ke pen. Ada nanya. Mabuk ke pen. Mandum urang gepi ke pen. Urangan malam geing
kehidupan umat manusia. Ilmu adalah ibarat lampu yang menerangkan gelapnya malam, dan ilmu merupakan modal kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Dengan adanya ilmu, cita-cita kita akan mudah terwujud. Dengan adanya ilmu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang terhormat. Bahkan dengan adanya ilmu agama, kita akan menjadi seorang ulama yang dirahmati Allah. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan, puji. Supong. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera, puji. Bakmi ke masalah ni? Supong. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam, puji. Tabu. Begitulah pepatah mengatakan. Karena ilmu pula lah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah mengisyaratkan pada wahyu yang pertama, dan kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca ada cara satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia, karena ilmulah akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa tingkat. Jalan-jalan ini siap. Gila, gila. Anak jangan terlalu dekat dengan game-game online. Ini bisa bahaya, Bunda. Lebih bahaya dari seekor buaya. Dah game online dek. Kerana ada fire. Kerana ni. Ni fire dah. Apa ada? Pami. Oh, PUBG. Nanti aja kata-kata yang lebih bahaya dari seekor buaya. Nanti apa? Tak jika gada-gada tamayan ba. Betul dah. Ah, urut-urut dua biarnya. Tak ada lalangan cik. Okey. Ba. Ada lalangan cik. Oh, urut dua biarnya jaga anu tu.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Nyo lagi nyan dengan mak tayo nanti mesti tabut lagi yang buka Quran tabut anak dari jam 3 Jangan, kalau begitu bukan. nyo kan mama jino berarti banyak lagu India Lahlah sampai ke Ija Umalaya menang berarti ini gaya ni Uboy yang Malaya Uboy ya serta India clay kadua tu ni di Malaya rumah kampungnya cerita ya dia cerita kampung tabunan berarti final Rasidah ada benar Rasidah benar Rasidah berarti kena baju tu ni dah memang tu juga naik Malaya jadi kena alahnya lah kena kampung you kampung tak pintu rumah mana di depan tak pintunya buka ni hati Rasidah. Assalamualaikum mak ibu amon dengan gerara pingan mak ibu amon so alu tak cu dengar ke so ya bukan je minta mak ni so ya teman hitam ayu juga so dengar mak lu mak Rasidah Rasidah buka kena barakat mak minta Malaya leron orang yang dengar konyo tua punya aku berawal aku tamang dalam anu kami mau baik ni ujar kami mau kenan sayang hai mak cucu kira tidak cok ayu mak yang saya ayun Dia praktek mak you praktek belajar Rasidah. Praktek. Jadi ya kalau praktek you cari mak lah dah ke dah. Rumah sirah gudeng nan cari Rasidah. Lalu mak cari nan berbablok. Bablok video nak peluk. Lalu berbablok
gelak oh. Gelak. Ah, gelak mak. Hana gelak ke mak? Ikut orang silah. Oh ni hai. Bak mana yang tinggal kurang hai gele mak ya. Kan mak dia tinggal gerakan. Jadi gelak yang ni dan kabeh kuda dun tak kira. Kuda. Oh naku yang bak ubrak gerak aja. Ayu nah. Dia tu meja awak tu orang yang sablang lepatnya. Kacau nak hiu muda ni sama kerja dalam kerja ke mak muda kerja. Kali kerja lima ya. Jawab weh. Kau berana ni. Kau full tenaga mak. Susu kau boleh ya. Mulai itu mak. Enggak yuna. Udah minggu dengan lima. Oh. Jago dong dong, jago dong dong. Sayang bawa jantung jika boleh tupai. Kini mai. Melintang gona cucoka dilong. Alah ai dilong rasuki gome. Kini ada Rasidah Umar. Ayo. Mana kini ngadi kok. Kini ngadi dah. Ngadi mak. Punya ni bi. Benar you dua-dua ni. Anak fikir mak agak keruhnya macam dan jodlam. Alahai ja kuti mangpre. Ya Allah. Bahku muda letat anu beliang raya cuco darake bumerere agam ya jingu wabala uri dua dia kau berarti juga ni juga kan nak uri dua ni betul ron bumerere agam jingu darake ni betul ha ni ada mana mungkin anda macam ada macam backling mulai kuang mulai rasa betul ni ada hanya lanjut dalam lima atau tiga katanya ni ke lanjut dalam alahai ja kuti mangpru sriudi sepru ana sinya putih nadum tiba dan sunalu langgam bongnya pada nak sunalu orang putih kalau dia putih dia buat pisang lagi dia buat je putih hajan ada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah bunda rumah lagi di situ ni beraya bunda bunda beraya bunda 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 lagi yang merasakan bunda berada sorry lagi bunda bunda boleh ucap dia bunda ya bunda nah sayang ni ke anak bunda Mia sayang ni ke anak ni puji anak dari perubahan globalisasi karena di tengah alam globalisasi yang diselimuti ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah mengantarkan umat manusia menuju era globalisasi. Hidup nampak lebih indah di mana generasi sekarang mau pacaran tanpa surat-suratan karena sudah ada yang namanya handphone. Betul. Di mana orang tua zaman dulu mengatakan mana aku mau di Arab Saudi.
kita dengar. Ini semua akibat pengaruhan zaman. Teman-teman, contoh perubahan globalisasi. Contoh je, nya negara jamun ni magun di tilak tuka, me di noting gai di tilak ocok. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang kepadamu, hai umat Muhammad, sebelum kamu mengikuti agama mereka. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan heran ya, setiap ada perubahan globalisasi pasti akan ada yang ada yang negatif. Salah satunya adalah rendahnya iman. Di mana generasi sekarang pacaran ala syaitan, peluk-pelukan di atas kereta, cubit-cubitan, cium-ciuman luar biasa, sungguh terlalu. Beli cendol tanpa kelapa, anak digendong tanpa bapak, ini bisa bahaya. Nyaga baik aja deh. Najino doya ka ake anu darah hana malele yagang hana malele inang itu gadraw lagi arbit. Dunia dino ka ake, dunia dino ka ake, anu darah yang karule tak iman membacutan le dipegodro lagi RBD jak dua senang bukan le dak tatam di patehan le dak tatam di patehan le di anu agam bisa boh macam lain lam lagi dua mutumpuk ni bak bantu bro pemumang ule di anu darah bisa cara lain lam lagi bak bunga minggu tak jalan kalage sure tak pegah di soba ule dak tatam jicu ngerbate ada darah lain lam lagi nayang heput ladom di pangke nayang heput ladom di pangke. Wahai pelajar tuangan muda agam ngandara, beleta hawa pakaian kafe getanyo Islam antapate kenang ganjaran hukum Islam getanyo langgar anu darahana malele ulumah pusat bak jalan raya ulumah pusat yang kamu kude. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita berbicara tentang ilmu. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Tasawuf, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang mencintai ilmu dunia, maka mestilah dia menuntut ilmu dunia. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mencintai ilmu agama, maka mestilah dia menuntut ilmu agama. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka mestilah dia menuntut ilmu keduanya. Man la yuhibbul fala khaira fi. Dan barang siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka tidak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Nyoku yang dapat ulung Tuhan sampaikan lebih kurang ulung laki maaf
mau pulang ke Gureng ke Abang Tungku Kamal Qarazi MZ. Assalamualaikum warahmatullahi